benar Tuhan, hati kami telah siap untuk dengar firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, ajar didik bentuk setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami berdoa bersatu hati, kami menyerahkan hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman. Bapa, urapi hamba-Mu ini Tuhan, sucikan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Bapa, jika dosa Tuhan ampun tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup mengubahkan yang biasa yang luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Dan kami doa, ini anak-anak-Mu Bapa, berkatilah dengan sempurna, segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang. Mana nih senyuman-senyuman tanggal tuanya? Tanggal 20 saudara. Tapi saya percaya tetap sukacita, amin. Bilang sama kanan kirimu senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat semangat dan kesetiaan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 24 sampai 26. Yuk kita akan baca bergantian. Saya 24, saudara 25, gantian 26, kita baca sama-sama. Yang sudah di sana Kisah Para Rasul 16 24 sampai 26 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita lihat Alkitab kita. Saya 24, saudara 25, 26 sama-sama. Demikian. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. 25, iya. Ayat 26 sama-sama kita baca 3. Iya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu apa? Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah apa? Belenggu mereka semua. Saudara, ini adalah kisah Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, saudara. Dan yang menarik adalah di endingnya mereka akhirnya ngalamin kelepasan yang luar biasa. Dan ketika saya coba pelajari, ketika saya coba merenungkan firman ini saudara, kisah ini saudara, yang Tuhan taruh di hati saya, salah satu yang sangat kontras adalah bicara tentang sikap. Sama-sama bilang sama saya sikap. Sama-sama bilang sama saya sikap. Amin. Dan bicara tentang sikap saudara, minum dulu. Pendeta juga manusia. Enggak bercanda. Nah, saya mau bilang sekali lagi. Yang namanya sikap itu penting. Sama-sama bilang sama saya, sikap itu penting. Kenapa? Karena sikap saudara, ketika saya renungkan, yang pertama sikap ada di dalam bagian respon. Sama-sama bilang sama saya, respon. Amin. Kira-kira gambarnya begini saudara, kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, tapi kabar baiknya sikap atau respon ini saudara ada dalam kuasa setiap kita saudara. Jadi ketika bicara tentang apapun yang terjadi, tapi kalau sikap kita benar, hasilnya juga biasanya baik. Katakan amin. Nah, dan sekali lagi saya mau bilang saudara, belum, sabar. Orang multimedia sabar. Semangat sekali mereka, haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bahwa sikap ini penting saudara. Jadi ketika saudara dan saya
Ketika bicara tentang sikap kita benar, apapun yang terjadi, maka akhirnya apa? Kita bisa responi dengan benar. Dengan benar kita menyikapi apa yang terjadi. Saya mau bilang saudara, hasilnya juga biasanya baik. Dan saya mau bilang saudara, bahkan ketika saya pelajari lebih dalam, nah boleh muncul. Nah, sikap ini saudara bukan cuma bicara tentang ada di respon atau di tengah-tengah setelah kejadian. Tapi sikap ini juga ada di awal sebelum kejadian, kemudian ada setelah kejadian atau keadaan, dan kemudian akan menentukan hasil. Dan ternyata sikap juga ada setelah hasil, di mana sikap kita setelah hasil akan menunjukkan atau menentukan hasil selanjutnya. Yang belum makan malam pasti. Saya mau bilang sekali lagi saudara, analogi sederhananya silat atau pertarungan silat atau pertarungan karate. Saya kebetulan nggak terlalu tahu soal silat dan karate karena saya ahli Wing Chun saudara. Nah, orang yang tahu bela diri pasti tahu bahwa sikap awal akan sangat menentukan siap tidaknya dia menerima serangan itu saudara. Betul ya? Jadi kalau dalam keadaan siap saudara, ketika serangan itu datang, maka dia akan merespon dengan lebih baik saudara. Akhirnya sikap atau respon setelah kejadian akan jadi lebih maksimal sehingga hasilnya maksimal. Dan saya mau bilang saudara, ketika kita terima hasil yang maksimal, sikap juga punya peranan yang penting. Kenapa? Karena kalau sikap kita tidak benar, kita hanya akan memenangkan satu kali saja. Tapi kalau sikap benar, hasilnya selanjutnya adalah hasil yang baik. Maka hidup kita hidup yang penuh dengan kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saudara bisa lihat ada banyak orang hidupnya ngalamin kesuksesan demi kesuksesan, keberhasilan demi keberhasilan. Kenapa? Karena attitude-nya, sikapnya benar saudara. Saudara pernah nggak lihat orang ketika bicara tentang dalam hidupnya, saudara kayaknya senang untuk dekat sama dia. Akhirnya saudara tertarik untuk bisnis sama dia, untuk kerja sama dengan dia. Kenapa? Karena sikapnya baik, betul ya? Tetapi ada orang yang kadang-kadang saudara jangankan mau bisnis sama dia, jangankan mau kerja sama dengan dia, saudara mau ketemu sama dia aja malesnya minta ampun. Bahasa Latinnya tuh empet gitu saudara. Iya kan? Kenapa? Karena sikapnya salah. Kemarin saya ketemu dengan seorang yang luar biasa. Saya pelayanan ke Bali saudara. Jadi saya diundang untuk pelayanan saya diundang ke Bali. Ke Tambun belum pernah ada yang undang saya kan. Nah jadi saya pelayanan di Bali saudara. Dan saya ketemu sosok yang luar biasa. Jadi yang ulang tahun ini saudara adalah seorang yang luar biasa. Dia generasi kedua dari salah satu pengusaha yang selalu masuk urutan yang luar biasa di negeri ini saudara. Dan bisnis yang dijalani oleh bapak ini juga saudara begitu luar biasa suksesnya saudara. Dan setiap lini yang jalani saudara begitu sukses. Dan yang menarik begini saudara, semua orang di sana, karyawan, teman, keluarga begitu respect sama dia. Dan terlihat semuanya respect saudara, bukan karena membutuhkan dia, tapi karena memang dia adalah pribadi yang luar biasa. Akhirnya singkat cerita, saya pelayanan setelah doa pembukaan saya diundang ke depan. Doa pembukaan kemudian saya bagi firman saudara. Setelah saya turun saudara, jadi memang jaraknya itu saudara, saya di stage. Kemudian ini karena kalau di Manado bilangnya makan meja, bukan makan mejanya saudara, bukan. Tapi dinner party gitu saudara. Jadi saya di mimbar atau di stage, kemudian ada jarak, ada jurang yang memisahkan kita gitu saudara. Selain memang jurang beneran, jurang ekonomi juga memisahkan kita saudara. Dia ada di seberang sana saudara bersama dengan keluarganya, satu meja saudara. Setelah saya khotbah, saya jalan untuk turun saudara di pojok. Yang menarik dan bikin saya kaget, si bapak ini yang punya acara yang ulang tahun, dia turun. Akhirnya apa saudara? Dia jumpai saya dengan sikap body language yang begitu dengan penuh dengan kerendahan hati. Dia salaman dan bilang, terima kasih Pak Pendeta. Jujur ketika saya salaman dalam hati saya, siapakah aku ini Tuhan. Cukup sampai di situ saudara. Saya mau bilang saudara, sosok yang luar biasa begitu rendah hati untuk menjabat tangan saya saudara. Mungkin ada yang bilang, oh Pak, kan Bapak pendeta. Awalnya mikir begitu. Tapi semua orang yang turun dari mimbar, dari panggung, entahkah itu pengisi acara, entahkah itu karyawannya atau siapapun, dia akan jumpai dan bilang, terima kasih ya. Hati saya langsung bilang, pantas dia sukses berhasil. Kenapa? Sikapnya luar biasa. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, sikap akan sangat menentukan, terutama ketika kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan dalam kehidupan setiap kita. Paulus
Paulus dan Silas ngalamin keadaan yang tidak mudah, keadaan yang sulit dalam kehidupannya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, sikap mereka membawa kemenangan yang luar biasa. Dan itu kan sama-sama kita akan bahas hari ini saudara, dalam judul khotbah, sikap yang membawa kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, sikap yang membawa kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, sikap yang membawa kemenangan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, apapun keadaan kesulitannya, dengan sikap yang benar, saudara dan saya akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa sikap Paulus dan Silas yang membawa pada kemenangan? Yang pertama saya mencatat, sikap yang tetap berdoa dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Sama-sama bilang sama saya berdoa. Sama-sama bilang sama saya menyembah Tuhan. Kita lihat ayat 25 saudara, ayatnya yang ke-25. Yuk, yang sudah di sana ayat 25 boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3 ya, tetapi berdoa. Sekali lagi saudara, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas ngapain? Berdoa. Mereka sedang ditangkap, mereka sedang dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Tapi yang menarik saudara, yang mereka lakukan adalah berdoa. Dan saya mau bilang saudara, ini adalah sikap yang luar biasa yang harus saudara dan saya sebagai anak Tuhan miliki. Adalah apa? Sikap berdoa mencari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber dari segala-galanya saudara. Kesulitan mungkin boleh ada dalam kehidupan setiap kita. Kesulitan, masalah, tantangan mungkin ada di depan setiap kita. Tapi kalau kita berdoa sama Tuhan, kita sementara terhubung dengan sumber kekuatan yang sejati. Katakan amin. Makanya berdoa memang bagi orang dunia kadang-kadang berdoa sepertinya sia-sia. Kadang-kadang ketika kita berdoa ada orang dunia bilang, ngapain sih lu berdoa? Buang-buang waktu. Saya mau bilang saudara, ada seorang ibu datang sama saya dan bilang begini, Pak Pendeta, saya lagi dalam masalah yang sulit. Tapi ketika saya berdoa, malah suami saya sendiri yang bilang begini, ngapain lu doa. Ngapain lu doa, buang-buang waktu. Nah, enggak. Oh Tuhan Yesus. Saya mau bilang sekali lagi saudara, orang dunia nggak ngerti betapa kuasa dalam berdoa saudara itu luar biasa. Tetapi sekali lagi kita tahu ketika kita berdoa kita terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika kau berdoa, kau sementara menggerakkan tentara sorga untuk berperang buat saudara dan saya. Katakan amin. Saudara ingat Yosafat, Raja Yosafat, dia berperang menghadapi apa saudara? Menghadapi yang namanya Bani Amon dan Bani Moab. Mereka datang berperang untuk menyerang Yosafat. Tapi saya mau bilang saudara, yang Yosafat lakukan adalah apa? Dia berdoa sambil menyembah Tuhan. Saya mau bilang saudara, akhirnya singkat cerita, saya mau bilang saudara, Tuhan berperang ganti mereka. Mereka cuma diam saja menonton kemenangan Tuhan nyatakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saya mau bilang saudara, hati-hati dengan orang yang berdoa saudara. Shalom bapak-bapak. Ibu-ibu jangan ikutan. Memang wanita tuh suka kepo ya. Bapak-bapak yang saya ajak, ibu-ibu, halo. Shalom para pria. Pria. Sekali lagi shalom para pria. Shalom bapak-bapak. Ibu-ibu jangan ikutan. Ini diantara kita para lelaki, saya mau bilang ya Pak. Saya pernah bilang ya, kalau kau aneh-aneh Pak, kalau kau jahatin istrimu Pak, ini lagu dari mana sih? Kok saya kerasa kayak ada suara lagu dari mana gitu? Hah? Ada lagu-lagu yang penuh sukacita. Oh sekolah minggu, puji Tuhan, ada sekolah minggu. Kenapa masih ada anak-anak dalam ruangan ini? Ada ya, ada ya. Oh ada. Pengerja. Ikat anak-anak itu. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Pak, para pria sekali lagi, shalom para pria. Kalau kau aneh-aneh, kau jahatin istrimu Pak, kau mohon maaf ya, kau sakiti istrimu Pak, selama istrimu masih marah-marah, kau masih aman Pak. Ibu-ibu jangan ikut campur, ibu-ibu jangan ikut campur. Ini urusan kami sesama laki-laki. Sekali lagi shalom para pria. Selama istrimu marah-marah, saya mau bilang kau masih aman Pak. Kenapa? Karena selama kau punya suara lebih keras daripada istrimu, kau bisa berkata kepada dia, "Hei Amira, diam."
aman. Tunggu sebentar, kenceng banget di sini. Sebentar. Shalom. Haleluya. Nggak ada pendeta, nggak ada kerjaan kayak saya, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, Pak, selama kau jahatin istrimu, Pak, istrimu marah-marah, Pak, kau masih aman. Kau tinggal bentak istrimu, hei, diam kau, butet. Ya, Pak, saya jangankan marahin istri saya ngomong keras aja saya takut, Pak. Oh, darah Yesus. Shalom para pria. Laki-laki yang takut istri itu memalukan. Mohon maaf ya, biasanya saya bela ibu-ibu, kali ini saya bela pria-pria. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan harga diri. Laki-laki adalah imam, laki-laki adalah pemimpin, laki-laki nggak boleh takut istri. Terpesona. Shalom para pria. Laki-laki harus punya harga diri. Laki-laki yang takut sama istri bikin malu sama kumismu. Nggak boleh. Kita imam Alkitab mencatat, hai suami, kasihilah istrimu, bukan takutilah istrimu. Nggak ada. Jangan ikut campur, nggak ada. Makanya di kesempatan kali ini, mumpung waktu kita aman, saya akan bikin satu video. Saya minta para pria di ruangan ini yang punya semangat harga diri laki-laki. Saudara bilang yes, terus tepuk tangan, gitu ya. Jadi ketika saya kasih mic-nya, saudara bilang yes, terus tepuk tangan, oke? Kita cek dulu, kita cek. Ibu-ibu jangan ikutan. Coba, 1, 2, 3. Masih kurang kompak, masih banyak yang dikuasai ketakutan sama istri. Ayo. Sekali lagi. Saya harus di sini. Ibu-ibu di situ serem. Oke. 1, 2, 3. Haleluya. Kita bikin video. Ini nggak ada pendeta lain nih. Saya doang nggak ada kerjaan ini. Haleluya. Siap ya. Jadi saya ucapkan satu kalimat, saudara bilang yes, terus tepuk tangan. Oke. Siap. Wanita jangan ikutan. Oke, siap. Siap. Ibu-ibu jangan ikutan, Bu. Ibu-ibu, saya maito, saya masude. Oke, siap ya. Pokoknya para pria-pria, selesai saya ucapkan satu kalimat, saudara bilang yes, terus tepuk tangan. Oke. Siap. Oke. Kami pria-pria sejati, kami tidak takut istri. Mantap. Habis ini banyak yang tidur di luar. Nggak apa-apa. Lebih baik tidur di luar dengan harga diri daripada tidur di dalam dengan penjajahan. Saudara yang tidur di luar, telepon saya. Saya juga tidur di luar. Saya mau bilang ya Pak ya. Memang ibu-ibu di sini serem. Saya mau bilang ya Pak ya, selama kau bentak istrimu, istrimu balik marah-marah, kau masih aman Pak. Tapi kalau kau jahatin istrimu, istrimu diam, dia berlutut dan berdoa sama Tuhan. Kemudian dia berseru, Tuhan, aku gak sanggup urus suamiku. Biar Tuhan yang urus dia. Oh Tuhan. Saya mau bilang ya Pak ya, bukannya mau nakut-nakutin nih Pak ya. Itu dari sorga, malaikat-malaikat langsung nanya ngolam. Oh Joni, oh mau nyoma-nyoma lu Joni. Saya mau bilang ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
ketika istrimu berdoa, Pak, dia sementara menggerakkan tentara sorga untuk berperang buat dia, saudara. Memang ibu-ibu nggak bisa dibela dikit langsung. Dia mau bilang ya, tolong bagian tadi live streaming diputus dulu ya. Soalnya istri saya nonton. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi saya mau bilang, saudara, berdoalah. Karena ada kuasa dalam doa. Ketika kita berdoa, Tuhan berperang, ganti kita, kemenangan jadi bagian kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berdoa. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang kedua, apa sikap Paulus dan Silas yang membawa pada kemenangan? Yang kedua, tetap bersukacita dan bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, tetap bersukacita. Sama-sama bilang sama saya, tetap bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun dalam penderitaan. Amin. Kita lihat ayatnya yang ke-24 sampai 25. Sekali lagi, saudara, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, sesuai kepala penjara apa? Pasungan yang sangat apa? Tahan sampai di sana. Saya mau bilang, saudara, sekali lagi, kalau kita dihukum karena kita salah, kadang-kadang hati kecil kita masih bisa menerima, betul ya? Tapi masalahnya mereka nggak salah, mereka nggak bikin kejahatan, mereka nggak bikin dosa. Yang mereka lakukan adalah menolong seorang wanita yang dikuasai kuasa kegelapan. Mereka melepaskan wanita dari kuasa kegelapan. Tapi orang-orang penguasa yang menggunakan wanita ini dengan kuasa kegelapannya untuk mencari keuntungan, mereka marah besar dan memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Bahkan penjaranya, saudara, kalau saudara baca beberapa referensi yang mencatat tentang Paulus dan Silas, ini penjara masuknya di ruangan yang paling dalam, di ruang isolasi, kemudian kakinya dipasung dengan sangat keras, saudara, sangat kuat. Artinya apa? Perasaannya sakit, fisiknya juga sakit, saudara. Tapi hebatnya apa? Keadaan boleh menyakitkan, tapi mereka tetap bersukacita dan bersyukur. Ini adalah sikap yang akhirnya menuntun mereka pada kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, bahkan ayat 25 dikatakan apa, saudara? Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan apa? Puji-pujian kepada, kata puji-pujian kepada Allah, menyanyikan puji-pujian ini, saudara, bahasa aslinya adalah humneo. Artinya apa? Memuji-muji, atau kalimatnya begini, saudara, merayakan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Bayangin, yang sedang terjadi adalah mereka disiksa, yang sedang terjadi mereka disakiti, tapi yang mereka lakukan, mereka humneo, merayakan apa yang Tuhan izinkan terjadi dengan sukacita dan ucapan syukur. Saya mau bilang, saudara, ini baru orang Kristen yang sejati, saudara. Karena mereka tahu apapun yang terjadi, semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya sekali lagi, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi. Saudara mungkin baru kehilangan pekerjaan kah? Saudara baru kehilangan bisnis kah? Saudara baru kehilangan kekasih kah? Ada banyak anak muda nih, banyak anak muda tuh. Shalom anak muda. Sekalipun baru putus tetap sukacita. Amin. Jangan karena baru putus nangisnya udah kayak apa. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Ya. Saya mau bilang ya, kau putus, kau nggak bisa hidup tanpa dia. Kenapa? Dia oksigen kah? Orang-orang nangis. Saya mau bilang, saudara, bersyukur apapun keadaannya, sama-sama bilang sama saya, bersukacita. Saya kenal ibu gembala sidang kita sudah bertahun-tahun, saudara. Belum pernah saya ketemu, belum pernah saya ngobrol ibu gembala dalam keadaan marah-marah, saudara. Nggak pernah. Padahal masalah, tantangan, persoalan ada. Tapi nggak pernah saya lihat ibu gembala nggak sukacita. Selalu bisa bersukacita dalam segala keadaan. Itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Pak Pendeta kalau ngomong gampang. Pak Pendeta nggak tahu sih yang kami alami. Jemaat kan suka gitu kan? Pak Pendeta nggak tahu sih, enak jadi pendeta ngomong doang. Teman saya bilang, enaklah
enak ya jadi pendeta, tinggal ngomong doang. Saya bilang, gue colok hidung. Saya mau bilang saudara, jadi pendeta, apakah nggak ada masalah? Ada. Ada tantangan? Ada. Tapi pernah nggak saudara lihat saya naik mimbar muka saya? Bertahun-tahun kita sama-sama, betul ya? Pernah nggak saudara lihat saya naik mimbar? Selalu. Karena saya sadar sukacita itu pilihan, amin. Saya tulis khotbah ini saudara di Bali, saudara. Iya, karena saya kalau nulis di Bekasi tuh tangan saya gatel gitu. Nggak, bercanda Tuhan, bercanda. Nggak, karena saya lagi di Bali aja. Jadi saya tulis ini di Bali. Saya tulis ini di Bali di pantai Uluwatu, saudara. Sambil melihat pantai dari atas tebing yang begitu indah. Di sebuah hotel mewah, sambil ditemani air putih dingin. Karena jus mahal di situ, saudara. Jus macam apa yang 235.000 darah Yesus? Saya juga bingung. Jus the way you are kali. Nah akhirnya nggak usah nanya. Saya lagi khotbah, jangan ajak ngobrol. Memang ibu-ibu di sini bahaya. Nah jadi memang cuman jemaat Betus bikin darah tinggi pendeta ya. Oke. Jadi saya lagi nulis ini, saya tulis begini, poin nomor 2. Bersukacita dalam segala keadaan. Bersyukur dalam segala situasi. Saya pulang dari Bali itu sekitar jam 10. Di pesawat saya baca lagi kisah ini. Wah hebat banget ya Paulus Silas bisa bersukacita dalam segala keadaan. Saya mendarat jam 10. Jam 10 lewat 5. Jadi dari setengah 10 tim saya jam 10 lewat 5 saya bersama tim saya udah mau mendarat, saudara. Yang jemput saya udah setengah 10 udah di bandara. Saya landing jam 10 lewat 5 saya udah telepon, udah mendekati ke parkiran di Terminal 3. Tiba-tiba yang jemput saya bilang begini, mobil ditabrak. Oh Tuhan, mobil ditabrak. Kalau ban kan minggu lalu. Jadi mobilnya lagi parkir mau jemput saya. Mobilnya lagi parkir, ada bus Big Bird yang by Bluebird itu, saudara, mobil bus besar. Jadi dia mau masuk, dia parkir, entah kenapa mobil sopirnya mungkin udah ngantuk atau gimana. Mobil yang lagi parkir, dia mau tabrak. Yang di dalam mobil udah klakson. Tiit. Dia maju terus. Tiit. Gruk. Tiit. Gruk. Tiit. Gruk. Darah Yesus. Mungkin di dalam sopirnya lagi dengar lagu Statue, Statue. Tapi mobilnya itu saya udah pakai bumper besi, dia masuk ke dalam, grok, sampai bannya nggak bisa jalan, saudara. Oh Tuhan Yesus, dalam hati saya gimana ini? Oh Tuhan, mana mobil atas nama gereja lagi? Oh Tuhan, mana asuransinya udah habis lagi, saudara. Saya udah ngebayang, oh Tuhan Yesus, mahal ini, saudara. Tim saya tetap sukacita. Iya, bukan karena dia tahu firman Tuhan, tapi karena dia tahu bukan dia yang bayar. Dalam hati saya, Tuhan Yesus. Makanya saya foto, saya bikin story. Wah, Dio, besok kita pelayanan pakai Supra Getter nih. Saya lupa, di mulut orang percaya ada kuasa, di jari orang percaya juga ada kuasa. Karena nggak bisa jalan, mobilnya diderek, ditowing, bawa pulang, saudara. Itu ditowing, itu sepanjang perjalanan itu saya geter. Saya bilang, Tuhan, kan aku bilang besok, Tuhan, kenapa geternya dari sekarang? Itu dari bandara ke Karawaci rasanya lama banget, saudara. Tapi kalau saudara nonton story saya, percayalah, ini ya di atas ya tidak ada buat-buat, saudara. Tetap sukacita. Saya bilang sama tim saya, ya udah sukacita aja. Kenapa? Karena saya tahu di balik setiap yang Tuhan izinkan selalu ada kebaikan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Mungkin saudara bilang lagi sama saya, Pak Pendeta mah enak. Saya mau bilang, ya saya enak. Ya memang enak, ya memang. Kenapa saya enak? Karena saya punya Tuhan Yesus. Kabar baiknya kita semuanya punya Tuhan Yesus yang sama sumber sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam segala keadaan tetap bersukacita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Imam musik boleh siap-siap. Dietrich Bonhoeffer bilang begini saudara, sukacita sejati datang dari kesadaran bahwa kita memiliki Kristus. Di dalam Dia kita menemukan makna yang mengalahkan segala keadaan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa sikap Paulus dan Silas yang membawa pada kemenangan yang ketiga? Tetap beriman sekalipun dibatasi oleh kenyataan. Sama-sama bilang sama saya, tetap beriman. Coba kita lihat sekali lagi saudara. Ayat 24 sekali lagi saudara dikatakan bahwa Paulus dan Silas, mereka dalam situasi di mana mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah, dibelenggu kaki mereka dengan pasung yang sangat kuat, kemudian dijaga ketat, bahkan si kepala penjara ada di sana untuk menjaga dengan amat sangat serius. Secara logika mustahil bisa lolos, betul ya? Secara logika mustahil mereka bisa lepas dari penjagaan yang begitu ketat. Tapi kalau saudara perhatikan ayat 25, mereka berdoa sama Tuhan, mereka berseru sama Tuhan, mereka menaikkan puji-pujian sama Tuhan, karena mereka tahu kenyataan ini, keadaan ini tidak lebih besar daripada Tuhan yang kami sembah. Dan akhirnya apa? Mereka lihat mujizat. Gempa bumi terjadi dahsyat, sendi-sendi penjara itu goyah, mereka terlepas. Seandainya mereka nggak punya sikap yang tetap percaya sama Tuhan, bisa-bisa mereka tidak melihat kelepasan. Tapi karena sikap mereka benar, sekalipun kenyataannya tidak sejalan, mereka tetap beriman. Makanya mereka lihat kelepasan, kemenangan. Anak Tuhan harus selalu punya sikap beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang saya bahas minggu lalu, bukan kita nggak lihat kenyataan. Ada banyak orang kadang-kadang berpikir, oh kalau orang beriman itu menutup mata atas kenyataan. No. Kenyataan kita lihat, karena kita hidup dalam realita. Masalah, tantangan, persoalan kita lihat. Tapi begini, sekalipun kita lihat kenyataan bahwa hutang-hutang kita mungkin besar, bahwa kita sudah di PHK, bahwa bisnis kita lagi hancur, bahwa rumah tangga kita lagi di ujung perceraian, bahwa keadaan kita lagi sulit, kenyataan mungkin kita lihat, tetapi iman kita selalu lebih besar daripada kenyataan. Katakan amin. Pak, tapi masalahnya Pak, tantangan yang sementara saya hadapi, tantangan yang besar. Persoalan yang saya hadapi, persoalan yang besar. Situasi yang sementara saya hadapi, situasi yang sangat sulit Pak. Seringkali dalam fase ini ada banyak orang imannya ditekan oleh kenyataan, akhirnya imannya binasa. Saya mau bilang no. Sebesar apapun masalah, tantangan, persoalan dalam kehidupan setiap kita, sebesar apapun sakit penyakit dalam kehidupan setiap kita, iman kita harus selalu lebih besar. Kenapa? Karena iman adalah sesuatu yang terhubung dengan Tuhan. Dan kabar baiknya, Tuhan selalu lebih besar daripada segalanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap percaya, tetap beriman. Tuhan selalu lebih besar daripada segalanya. Kemenangan pasti jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, milikilah sikap yang benar, supaya kemenangan yang Tuhan sediakan jadi bagian setiap kita. Yang pertama,
sikap yang senantiasa berdoa sama Tuhan. Karena orang yang berdoa punya kekuatan menghadapi setiap peperangan. Yang kedua, milikilah sikap yang tetap bersuka cita dan mengucap syukur dalam setiap keadaan. Karena ketika kita tetap bersuka cita dan mengucap syukur, artinya kita percaya akan rancangan Tuhan. Karena semua yang di tangan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir, milikilah sikap yang tetap beriman kepada Tuhan. Jangan izinkan masalah, tantangan, persoalan lebih besar daripada imanmu. Karena iman kita bicara tentang sesuatu yang terhubung dengan Tuhan yang tidak terbatas. Jangan batasi Tuhan, tetapi percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu lebih besar dari setiap masalah, tantangan, persoalan. Tuhan selalu lebih besar daripada setiap sakit penyakit kita. Tuhan selalu lebih besar dari setiap peperangan kita. Artinya kemenangan pasti Tuhan nyatakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Puji Tuhan saudara, semua sudah diberkati kebenaran firman Tuhan, amin. Puji Tuhan saudara, firman-Nya berkata kita mau terima korban tubuh darah Tuhan. Kita baca firman Tuhan Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Firman Tuhan berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita percaya yang terima korban tubuh darah Tuhan pulang terima mujizat yang luar biasa. Katakan amin. Ada kuasa, ada berkat yang luar biasa. Amin saudara. Tapi kita juga harus ingat bahwa Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal dalam dia. Artinya apa saudara? Kalau dan aku kita keluar juga, hidup kita harus jadi berkat. Amin. Jadi contoh, jadi teladan yang baik. Firman Tuhan berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin saudara. Saya punya om tante saudaraku satu kali, sedikit kesaksian saudara, dia punya ART saudara. Tinggal di rumah om tante saya udah puluhan tahun ya saudara. Dari mohon maaf bukan anak Tuhan, bukan orang percaya. Satu kali datang ketemu om tante saya, Koci saya mau jadi Kristen. Oh kaget luar biasa saudara ya. Namanya Wati, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia bilang mau jadi Kristen saudara. Makan tidur tinggal di rumah om tante saya. Wah luar biasa. Kamu kenapa? Siapa yang ngajak ke gereja? Nggak ada, saya mau jadi Kristen. Wah waktu dia pilih jadi Kristen, jadi anak Tuhan saudara, nggak gampang ya.
teman-teman ART di seputar rumah om tante saya pada bilang, kafir, masuk neraka, murtad, macam-macam saudara. Orang tuanya tahu dia mau jadi Kristen bilang, mulai hari ini jangan anggap kami lagi orang tua kamu. Ngeri. Ya, saya sampai lihat dia, wah kasihan gitu. Saya panggil dia, Wati kamu benar mau jadi Kristen? Benar kok. Firman Tuhan berkata, barang siapa mau ikut aku dari sangkal diri pikul salib ikut aku. Amin. Mantap pilihannya. Dia datang dia dari Jawa Tengah, dia kerja ke Jakarta. Berbulan-bulan yang ngalamin hal gak enak. Satu kali mujizat terjadi saudara. Waktu dia ketemu pacarnya ternyata dapat anak orang Medan, ya Horas saudara. Haleluya, amin. Gak apa-apa, yang penting ku tak pandang dari gereja dan suku mana. Amin saudara. Puji Tuhan saudara. Ya akhirnya pacaran memutuskan menikah, diberkati di gereja. Puji Tuhan orang tuanya hadir. Mohon maaf saudara, masih pakai ini ya, hijab hadir jadi saksi. Wah terharu. Sekarang udah gak jadi ART lagi saudara. Sekarang sudah jadi bagian anggota keluarga besar kita. Jadi kalau ada sepupu menikah atau apa diundang dia ya, belum lama datang hadir saya ledekin dia, Bu Wati, shalom Bu, apa kabar Bu? Koko bisa aja kata dia, suami mana kerja, wah puji Tuhan sekarang udah punya anak satu saudara, sudah pelayanan di gereja jadi singer, angkat tangan nangis-nangis, wah luar biasa, amin. Ya siapa yang sangka yang namanya Wati sekarang dimateraikan jadi warga surga, katakan amin. Anak Tuhan, hidup kita pulang keluar jadi berkat, amin saudara, memuliakan nama Tuhan. Kita berikan dua tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Maka saya percaya saudara, korban tubuh darah Tuhan lebih lagi saudara, kita terima berkat, terima mujizat yang luar biasa, amin. Yang sakit sembuh, yang lemah dipulihkan Tuhan, bahkan yang mengalami jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, amin saudara. Mari sama-sama kita mau siapkan terlebih dahulu rotinya saudara, yang sebentar dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Firman-Nya tadi berkata bahwa tubuhnya benar-benar makanan tubuh kebangkitan Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Itu sebab hari ini dengan rasa syukur, hormat kita sama Tuhan, kita mau angkat di atas kepala kita, satukan hati kita, mari sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, memberi kami bersama keluarga keselamatan, memberi kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku mulai hari ini kami tolak terkapar di meja operasi, tolak terkapar di rumah sakit, tolak terkapar di ruang ICU. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak COVID-19 dengan segala variannya. Kami percaya segala kutuk, sakit, penyakit, penderitaanku semuanya sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita terima tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, berikan kepada anak-anak saudara ya. Terima tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan anggur yang sebentar dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Firman-Nya berkata bahwa darahnya benar-benar minuman darah kehidupan Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Mari saudara, dengan rasa syukur hormat kita sama Tuhan, kita mau angkat di atas kepala kita, satukan hati kita. Mari sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semua berjanji hidup di dalam pertobatan. Keluarga kami, keluarga yang kudus, tolak poligami, poliandri, tolak percabulan, perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, pribadi, dan gereja. Kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua disembuhkan. Mulai hari ini kami tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak sakit kista dan tumor, tolak sakit jantung dan paru-paru, tolak sakit lever dan ginjal, tolak diabetes, hepatitis, tolak darah tinggi dan rendah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan diminum dulu doa masing-masing. Mungkin ada yang belum disebut, saudara punya pergumulan pribadi. Ini momen yang terbaik di mana Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Dia, menjadi satu manunggal. Percaya punya iman saudara, doamu doaku Tuhan dengar. Tuhan menjawab dalam nama Tuhan Yesus. Doa saudara dalam nama Tuhan Yesus.
Puji Tuhan saudara. Mari kembali sama-sama kita mau angkat kembali, kita berdoa. Yang keempat, Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana setiap hari makan tidur. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Bahkan kami punya iman, tidur pun kami diberkati Tuhan. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru. Artinya kami mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa pesta di surga. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut sepatu baru. Artinya kita tidak jadi ekor tapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Kami tolak kekurangan, tolak hutang-hutang pribadi, berkati 10 kali ganda, ratusan bahkan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk, sakit, penyakit, penderitaanku semuanya sudah diangkat, diselesaikan, disembuhkan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita terima saudara, darah Tuhan Yesus, darah kehidupan. Berikan kepada anak-anak saudara. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Yakin dan percayalah, di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua. Naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Puji Tuhan saudara, yang bawa minyak bisakkan minyak saudara, kita doa untuk minyak urapan. Firman-Nya berkata, Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Ibrani 1 ayat 9 berkata, Allah telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Pengkhotbah 9 ayat 8 berkata, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap pot botol minyak urapan ini disucikan, dikuduskan menjadi minyak urapan yang kudus, di mana Tuhan sudah mengajar gembala sidang kami untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Kami percaya firman-Mu berkata, Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9, minyak ini untuk memuliakan Allah dan juga untuk memuliakan kami manusia, bahkan menjadi sarana di hari zaman yang penuh kuasa, menghancurkan segala kuasa gelap, menyembuhkan yang sakit, memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pot botol minyak urapan ini penuh kuasa, tanda mujizat Tuhan nyata menjadi berkat, bahkan juga ada kuasa, ada mujizat Tuhan Allah bekerja, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah minyak urapan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita saudara. Diberkati setiap apa dua jemaat Tuhan sudah tertulis di atas permohonan doa. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Kami percaya tidak pernah sia-sia. Yang kami tahu, pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlalu cepat, tidak pernah datang terlambat, tapi tepat pada waktunya Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang sesi ibadah, di sesi terakhir di gereja Tiberias
Bekasi Town Square. Tuhan berkati. Kami bersyukur ketika 2-3 orang berkumpul bersepakat memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Bahkan Allah bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Hamba doa ucap berkat bagi jemaat Tuhan sudah hadir. Mereka memberikan waktu mereka, hidup mereka untuk mereka beribadah, mengampiri yaitu hadirat Tuhan. Maka Tuhan berkati, keluar masuk mereka dijaga malaikat. Diberkati setiap toko dagangan mereka, berkati setiap hasil ladang mereka berlimpah-limpah. Bahkan setiap proyek tender bisnis yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Ucap berkat bagi anak-anak keturunan kami. Firman Tuhan berkata, keturunan orang benar diberkati, anak cucunya tidak akan pernah dibiarkan minta-minta roti. Kami ucap berkat, berkati kehidupan mereka, penyuruh juara, chairman, direktur, pintar, cerdas. Masa depan mereka diberkati jadi orang berhasil, beruntung di dalam Tuhan. Mereka yang berkarir, ada promosi Tuhan, dia akan naik, tidak pernah turun, jadi kepala, tidak jadi ekor. Ucap berkat buat gembala sidang kami kasih Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, sehat sempurna, bahkan sepanjang hari ini melayani penuh kuasa. Tanda mujizat Tuhan nyata lewat pelayanan minyak anggur. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati buat para leader kami. Yang pertama kami doa buat Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga. Diberkati Tuhan bersama keluarga, penuh kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga berkati Pendeta Argo Pariaji, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga koordinator tempat ini Bapak David Raharja, diberkati bersama ibu, bersama keluarga dalam berkat yang luar biasa melimpah. Diberkati keluarga masuk dijaga malaikat, penuh kemuliaan nama Tuhan. Kami ucap berkat buat bangsa kami Indonesia aman dalam perlindungan Allah. Maka Tuhan kami doa biarlah belas kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu terus berlimpah bagi bangsa kami, sebab kami menyadari bangsa Indonesia memerlukan Kau ya Tuhan. Kami doa buat daerah Bekasi sekitarnya di mana kami ada tinggal. Setiap tanah jengkal yang kami pijak, kami percaya tanah yang diurapi, tanah yang diberkati Tuhan. Bahkan apa yang kami pegang kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan berkati kami, menjadikan kami berhasil, beruntung lipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Berkati kendaraan kami, gunakan jalan kaki sekalipun, tutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Berkati buat seluruh hamba-hamba Tuhan sudah melayani. Berkati para barisan singer, worship leader, diberkati tim musik, bahkan juga Sony Media, Asyir Kolektan, semuanya pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami datang dengan berkat, kami juga pulang sebentar. Terima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, aminkan setiap doa berkat yang kita dengar pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus boleh memberkati hidupmu, hidupku, keluargamu, keluargaku, keluar masukmu mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai masuk dalam kerajaan sorga. Seperjamuan kudus, pesta di sorga kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita sudah terima berkat Tuhan dengan iman percaya. Generasi minyak anggur, sama-sama kita mau katakan amin. Tuhan berkati saudara. Sampai santai, God bless you all. Shalom.